Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Jasmine Luai. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Lower Order Thinking Skill atau LOTS adalah sebuah kemampuan berpikir secara fungsional. Biasanya siswa menerapkan metode LOTS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Kelebihan dari metode LOTS adalah lebih mudah berpikir hal-hal yang lebih eksplisit, fokus pada suatu materi, dan mempunyai referensi belajar yang terarah. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari, kemampuan kognitif yang penalaran kamu sulit berkembang, lemah dalam memahami konsep pelajaran yang menentukan hubungan antara konsep karena belajarnya hanya mengingat dan menghafal, kurang bisa mengerjakan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill, dan cenderung mudah bosan dan jenuh saat belajar. Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi. Pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Tujuan dari metode ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menerima berbagai jenis informasi. Berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi kompleks. Selanjutnya ada keterampilan proses. Pembelajaran yang baik tidak hanya menilai atau melihat seorang peserta didik dari hasil belajar yang dicapainya semata, tetapi harus lebih mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilannya, terutama keterampilan dengan menggunakan proses dan prinsip keilmuan ilmiahnya. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses menekankan pada penumbuhan dan pengembangan jumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik, sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, maupun pengembangan konsep dan nilai. Dan yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS, selain kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung dalam proses pembelajaran bukan sekedar bagaimana seorang guru menyampaikan bahan ajarnya, tetapi dilakukan untuk mengembangkan peserta didik menjadi seorang pribadi yang utuh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.